semua. Selamat pagi, Ibu. Pada asana. Menganjali. Om Swastiastu. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian bisa duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kelas, alangkah baiknya kalian lihat sisi kanan dan kiri kalian, di bawah kaki kalian terutama. Apakah di bawah kaki kalian tuh jika ada sampah, kalian bisa membuangnya dulu keluar agar kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman nantinya. Baik, apakah sudah? Sudah. Baik, Pak, terima kasih. Jadi di sini sebelumnya Ibu baru pertama kali masuk ke kelas kalian. Ini kelas IPS 11 IPS 1 ya? Iya. Ini pertama kali juga Ibu ngajar di kelas kalian. Sebelumnya ada yang tahu nama Ibu? Belum ya? Oke, jadi biar kalian kenal Ibu, Ibu akan perkenalan diri dulu. Jadi nama Ibu Nimadewi Arsya Dewi. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Indi. Terus asal Ibu dari Denpasar, ya jauh-jauh ke sini ngajar. Ya karena untuk mendapat pengalaman juga, dan mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan mengenai informasi dari Ibu. Oke. Jadi hari ini untuk Ibu lebih mengenal kalian, sekaligus Ibu akan melakukan absensi. Jadi Ibu mau kalian satu persatu untuk memperkenalkan diri kalian, mungkin dan juga asal kalian. Untuk itu mungkin bisa dimulai dari ujung ini, ada yang cantik. Siapa ya namanya ya? Dari tadi lihat senyum terus. Seneng nih Ibu masuk ke kelas ini, cantik-cantik dan ganteng gitu. Baik, terima kasih Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputra Tina Kusmadiwi, biasa dipanggil Athena. Asal saya dari Kabupaten. Asal dari kanan. Oke, terima kasih Athena. Setelahnya di sebelah Athena bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Swadadi, asal saya dari Singaraja. Nadi asal Semarang. Oke, orang sini berarti ya. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya yang cantik Baik, perkenalkan nama saya Putu Diska Suryani Putri dari Singaraja. dari Singaraja. Oh, dari sini juga. Oke, yang terakhir nih yang paling ganteng sendiri di kelas ini. Ibu izin perkenalkan, nama saya Joko Susilo. Saya asal dari Banyuwangi. Oh, Joko asal dari Banyuwangi. Pindah. Oh ya. Pindah. Oh, berarti ngikut orang tua ya? Iya, Ibu. Oh. Dagang bakso. Dagang bakso ya. Oh ya. Nanti Ibu mampir boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Oke, jadi pada kelas kita pada hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi, untuk kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi kalian materi mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya, Ibu mengirimkan PPT-nya ke ketua kelas atau ketua kelasnya? Saya Ibu. Oke, ke Suwarnadi saya kirimkan. Dan nanti mohon dibantu untuk share ke teman-temannya. Untuk baik, jadi di sini Ibu bakal ngajarin kalian harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya ketua kelas sudah dikirim PPT-nya ke teman-teman dari Ibu. Oke, jadi pembahasan materi kita pada hari ini itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kalian memahami pengertian kewajiban. Jadi di sini pertama kali kita akan mempelajari mengenai
hak dan kewajiban. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih ke kalian. Kalian pernah dengar nggak kata hak dan kewajiban? Pernah. Jadi, apakah kalian tahu apa arti dari hak dan kewajiban? Oke, di Athena. Menurut saya, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Di mana kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan untuk mendapatkan hak. Ya, betul sekali. Jadi Ibu ulangi, hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban yang harus kita laksanakan. Oke, benar sekali. Hak dulu, baru kewajiban. Oke, jadi itu tadi benar yang dikatakan Artina, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, Ibu mau tanya ke kalian, kalau di rumah, hal apa yang bisa mencerminkan terkait hak dan kewajiban? Di rumah, di sekolah, ataupun yang lain. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, silakan Artina. Saya mau ambil contoh di sekolah ya. Ya. Mengenai hak dan kewajiban. Sebagai seorang siswa, kita berkewajiban untuk melakukan ataupun mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru. Setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut, barulah kita bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan contohnya itu mendapatkan nilai di rapor. Oke. Tadi Artina mengangkat terkait contoh yang didapatkan di sekolah. Nah, berhubungan dengan hal itu di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa undang-undang untuk memuliakan masyarakatnya dengan pendidikan. Nah, untuk itu di Indonesia sendiri juga mengenyam pendidikan itu merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh warganya. Nah, apakah kalian tahu pasal berapa yang memuat terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang layak di Indonesia? Oke, Jessica. Pasal 31 ayat 1. Pasal 31 ayat 1. Oke, tepat sekali. Jadi pasalnya itu kita mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia termuat dalam pasal 31 ayat 1. Ayat 1. Oke, itu tadi kalian sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Nah, untuk mematangkan pandangan kalian atau pemahaman kalian terhadap hak dan kewajiban, Ibu mempunyai satu kasus. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian tahu Coldplay nggak? Tahu. Oke, tahu ya. Yang baru-baru ini konser di Indonesia itu tanggal 15 November 2023 kalau nggak salah. Itu kasusnya pada konser Coldplay itu mungkin ini merupakan konser beliau yang pertama di Indonesia, jadi para fansnya itu berbondong-bondong untuk membeli tiketnya. Namun ada beberapa oknum yang menyalahgunakan hak dan kewajibannya itu. Jadi ada orang yang masuk ke venue, ada tempat menonton Coldplay itu, dia masuk tapi dia tidak membayar. Nah, kalau dikaitkan dengan hak dan kewajiban, bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Raise your hand. Nanti yang bisa menjawab akan mendapat poin tambahan dari itu. Ya, silakan Athena. Kasus dari Coldplay kemarin itu kan ada yang penonton tapi dia tuh nggak beli tiket, istilahnya jadi penonton bodong. Itu merupakan pelanggaran hak itu karena orang tersebut tidak menunaikan kewajibannya yaitu membeli tiket, di mana syarat dalam menonton konser itu sendiri adalah membeli tiket. Oke, betul sekali. Jadi itu ada sangkut pautnya mengenai hak dan kewajiban. Jadi orang yang itu tidak berkewajiban untuk membayar, tapi dia bisa menonton konser itu. Jadi itu juga termasuk terhadap pelanggaran hak. Sebelumnya Ibu ingin bertanya ke kalian, apakah kalian pernah mendengar ataupun pernah membaca terkait hak asasi manusia? Pernah? Kalau Ibu boleh tahu di mana sih kalian pernah melihat atau mendengar kata-kata hak itu sendiri? Buku, terus
Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan kebebasan. Oke, jadi hak asasi manusia, Ibu persingkat, jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia dan sudah melekat pada diri manusia sejak adanya kehidupan. Oke, di dalam hak asasi manusia ini juga dimuat dalam undang-undang negara kita. Ada yang tahu undang-undang berapa? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke. Baik. Mungkin dari Ibu ya. Jadi isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yakni menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan manusia. Selanjutnya, kita akan memasuki bab atau subbab di mana kita akan membahas terkait sifat dan ciri hak. Nah, kalau kalian lihat di PPT yang Ibu serahkan ke kalian, itu ada berapa sih? Ya, silahkan. Kalau dari sifatnya dan ciri-cirinya itu, HAM itu tidak dapat dibagi, bersifat mutlak, Tidak dapat dibagi, bersifat mutlak, terus tidak dapat dihilangkan. tidak dihilangkan. Mungkin itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Tadi itu kan 3, ada tidak dapat dibagi, mutlak, dan tidak dapat dihilangkan. Lagi? Kalau Ibu ingatkan ke kalian, universal, kemudian hakiki sama dengan hak atau hakiki ya Ibu sini ya. Lagi? Ada yang lain? Sudah? Ya. Oke, jadi inilah yang tadi kalian ucapkan terkait sifat dan ciri HAM. Itu yang pertama, tidak bisa dibagi. Nah, HAM ini tidak bisa dibagi-bagi kepada orang ataupun orang lain karena HAM itu bersifat tetap atau utuh. Kemudian HAM itu bersifat hakiki, yang dimana HAM ini berarti hak asasi itu sudah ada dalam diri manusia itu sejak lahir, dan jadi sifatnya itu mutlak atau apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kalau HAM itu tidak bisa dihilangkan, itu benar karena HAM itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang, yang dimana keberadaannya itu tidak bisa dihilangkan maupun di. Kemudian yang terakhir itu ada sifat dan ciri atau ciri HAM yang bersifat universal, yang artinya itu berarti suatu HAM itu tidak memandang dari adanya ras, perbedaan ras, suku, agama maupun etnis lainnya. Jadi di mata HAM itu semua sama. Baik, mungkin itu aja yang Ibu dapat jelaskan ke kalian. Untuk tadi kita sudah belajar mengenai ada kewajiban, mengenai hak asasi manusia secara garis besarnya, dan juga kalian sudah mengetahui ada apa saja dari sifat atau ciri HAM itu sendiri. Nah, sebagai untuk kalian mengingat kembali sebagai penguatan, Ibu bakal beri kalian suatu kuis yang mana Ibu akan share dulu terkait kodenya. Nah, Ibu sudah tulis kodenya di papan, jadi kalian sudah bisa login? Sudah. Oke, di sini Ibu lihat Joko udah masuk, tadi Desika dan Artina. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ibu akan mulai gamesnya. Start.
terkait materi yang Ibu jelaskan tadi. Kenapa Mas Joko? Enggak. Oke. Jadi di sini itulah tadi hasil yang kalian dapat dan itu pemahaman kalian terkait materi hari ini. Dan Ibu rasa kelas kita juga sudah hampir habis waktunya. Jadi sebagai akhir, Ibu mau kalian tulis di paper ini untuk menyampaikan kesan atau evaluasi terkait apa yang kalian dapat, apa yang kalian pelajari, atau apa masukan dari kalian untuk bisa membuat kelas ini itu menjadi lebih fun ke depannya, agar kita bisa memahami materi PPKN agar tidak bosan. Kan biasanya bosan. Nah, kita mau membangun suasana kelas yang fun, cheerful bagi kalian sendiri. Oke, mungkin dari Joko. Ya, oke, silakan ke teman-teman yang lain. Oke, apa saja boleh kalian tulis, dari mana kelas hari ini, bagaimana kelas hari ini, apakah menyenangkan atau membosankan, itu kalian bisa keluarkan di sini. Saya Ibu beri kesempatan, kebebasan kalian untuk berpendapat di sini. Oke, terima kasih untuk tanggapan yang kalian berikan kepada Ibu. Nanti Ibu akan baca satu persatu setelah kita akhiri kelas ini ya. Dan oke, untuk yang terakhir Ibu izin mengingatkan karena jam sekarang udah habis, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan lanjutan materi, yaitu mengenai terkait perkembangan HAM di Indonesia dan juga perspektif Pancasila di dalam kampusnya. Oke, mungkin itu jadi apa yang Ibu berikan ke kalian atau materi minggu depan yang akan Ibu berikan kepada kalian itu mungkin kalian bisa cari di rumah sendiri, baca dulu materinya, dan nanti saat minggu depan Ibu tanyakan kalian bisa membantu jawab Ibu. Mungkin itu dulu untuk kelas hari ini. Selebihnya jikalau Ibu memiliki saran kata pada kalian atau hal-hal yang lain, mau disengaja maupun tidak disengaja, Ibu mohon maaf. Dan Ibu tutup kelas yang menyenangkan pada hari ini dengan mengaturkan nama sandi. Om Sandi 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 Om. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.